Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 101 diberikan contoh-contoh aktivitas guru di dalam kelas dalam pembelajaran. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang tepat dalam penerapan pembelajaran untuk mencapai abad 21. Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar, tetapi juga dilihat dari prosesnya. Guru perlu mengubah strategi dengan menggunakan metode pendekatan yang bervariasi, ya, lebih bersifat eksploratif, menggeser pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi student center. Nah, ini sebenarnya tidak dibaca narasi juga tidak apa-apa, ya, tapi tidak apa-apa. Konsep pembelajaran yang sesuai dengan abad 21 itu yang mana? Apakah yang A, holistik, B, kontekstual, C, futuristik, D, kooperatif, atau yang E, semua salah? Kita coba lihat pembahasannya. Nah, agar mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam masyarakat berkembang secara cepat ya di era globalisasi ini, maka perlu belajar berkarya. Nah, guru memerlukan pengetahuan akademik dan terapan, dapat menghubungkan pengetahuan dan keterampilan kreatif dan adaptif. Ya, ini karakteristik guru abad 21. Nah, guru harus memiliki keterampilan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi, kreativitas dan inovasi, juga literasi media, informasi, komunikasi, dan teknologi. Jadi, model pembelajaran mana nih yang tepat? Nah, jadi pembelajarannya adalah kooperatif. Yang sesuai adalah D ya, kooperatif. Indikator nomor 102 disajikan deskripsi tentang konsep dasar pengukuran. Mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat penilaian pembelajaran. Kita lihat contoh soalnya. Sebagai guru mata pelajaran PAI, Ibu Ani melakukan penilaian dengan melibatkan siswa agar siswa dapat belajar jika masih ada kesalahan. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Ibu Ani telah melakukan penilaian dengan pendekatan titik-titik. Apakah A. Authentic Assessment, B. Assessment for Learning, C. Assessment as Learning, D. Assessment of Learning, E. Diagnostic Assessment. Nah, kita coba lihat pembahasannya. Nah, ini untuk pendekatan penilaian, ini masuk ke fungsi dan manfaatnya, itu ada 3 sebenarnya. Ini ada Assessment of Learning, Assessment for Learning, dan Assessment as Learning. Kita harus tahu nih tentang ketiga pendekatan ini. Yang pertama, Assessment of Learning, ini penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Maksudnya adalah untuk mengetahui pencapaian hasil belajar. Ini yang biasa kita lakukan. Ini adalah Assessment of Learning. Jadi untuk menilai pembelajaran yang sudah dilakukan atau yang sudah selesai. Nah, kemudian kalau Assessment for Learning, ini dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau proses belajar mengajar. Sehingga guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik. Nah, jadi assessment for learning ini, jadi penilaian ini digunakan untuk belajar. Ya, digunakan untuk belajar. For, ya, hati-hati. Ada of learning, ini berarti penilaian dari pembelajaran. Ya, kemudian assessment for learning, ini untuk, ya, untuk pembelajaran. Jadi ini untuk pembelajaran peserta didik juga. Ya, jadi penilaian dilakukan untuk pembelajaran peserta didik. Kira-kira mana peserta didik ini yang masih kurang ya tentang materi pembelajarannya, ini berarti masuk ke pendekatan assessment for learning. Nah, kemudian yang ketiga ada assessment as learning. Nah, ini berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Assessment as learning ini melibatkan peserta didik secara aktif ya dalam kegiatan penilaian tersebut sebagai contoh penilaian terhadap dirinya sendiri. Nah, ini untuk menilai dirinya sendiri. Nah, yang tadi digunakan oleh Bu Ani yang mana? Ya, pendekatan yang dilakukan oleh Bu Ani ini adalah assessment as learning. Bu Ani ini melakukan penilaian yang melibatkan. Nah, di sini ada keterlibatan siswa ya agar dapat belajar jika masih ada kesalahan. Indikator nomor 103 disajikan deskripsi tentang konsep dasar pengukuran. Mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat evaluasi pembelajaran. Kegiatan atau proses untuk menentukan sampai sejauh mana kegiatan pembelajaran telah mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau dapat diartikan pula sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai
dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan yang berakhir dengan pengambilan keputusan disebut titik-titik. Nah, apakah A. pengukuran, B. penilaian, C. penskoran, D. evaluasi, atau E. assessment? Ini ya, jadi ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Pertama, pengukuran. Pengukuran ini adalah tindakan atau proses untuk menilai suatu berdasarkan ukuran tertentu dan biasanya ini ya bersifat kuantitatif. Ya, jadi ini adalah pengukuran. Nah, pemberian tes sendiri dapat disebut sebagai proses pengukuran. Nah, ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa. Tes yang diberikan itu adalah pengukuran. Nah, sedangkan penskoran adalah pemberian skor pada hasil pengukuran yang telah dilakukan. Jadi setelah dilakukan tes, ya, dilakukan pengukuran, kita kan memberi skor terhadap masing-masing siswa, ya, soal pertama, benar atau salah, berapa skornya, dan sebagainya. Itu adalah proses penskoran. Kemudian penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu seperti tuntas atau tidak, baik atau buruk. Nah, ini penilaian, ya, jadi menilai itu memberikan nilai. Jadi setelah dilakukan pengukuran, kemudian diberi skor, nah kemudian ada nilainya kan. Nah nilainya ini disandingkan dengan kriteria tertentu, misalkan ini tuntas atau tidak. Nah berarti ini biasanya disandingkan dengan KKM, ya berapa KKM-nya, apakah siswa sudah tuntas atau belum. Kalau di bawah berarti masih belum tuntas, kalau di atasnya berarti sudah tuntas. Nah itu kriteria dalam penilaian. Nah kemudian ada lagi istilah evaluasi, ya. Nah, evaluasi ini diartikan suatu tindakan atau suatu proses menentukan nilai yang berakhir dengan mengambil suatu keputusan. Nah, ini adalah evaluasi. Jadi, evaluasi ini ciri khasnya adalah dengan mengambil suatu keputusan. Akhir dengan pengambilan keputusan berarti jawabannya adalah yang D, ya. Evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian di sini juga ada tujuan dan fungsi evaluasi, ya. Silakan Bapak Ibu bisa dibaca apa saja tujuan evaluasi. Kemudian ada fungsi evaluasi, itu juga apa saja. Ada prinsip-prinsip evaluasi. Jadi harus seperti apa evaluasi itu yang baiknya. Indikator nomor 104 disajikan data hasil belajar siswa. Mahasiswa dapat menentukan keterhubungan antara objek dan teknik evaluasi pembelajaran. Oke. Pak Faizin selalu mencatat tingkah laku yang tampak kelebihan atau kekurangan peserta didik. Kemudian beliau juga mempersiapkan lembar observasi agar peserta didik dapat menilai teman sebangkunya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan penilaian yang utuh yang berkaitan dengan penilaian sikap peserta didik. Dan dari hasil catatan tersebut bisa menjadi acuan penilaian sikap peserta didik. Nah, dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa Pak Faizin menggunakan instrumen penilaian sikap dalam bentuk apa? Apakah A. jurnal dan penilaian diri, B. observasi dan penilaian antar teman, C. jurnal dan penilaian antar teman, atau D. jurnal dan wawancara, atau E. observasi dan penilaian diri. Kita lihat pembahasannya. Nah ini untuk objek evaluasi belajar, ini ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, untuk penilaian kompetensi sikap, ini ada teknik dan instrumen. Untuk penilaian kompetensi sikap, itu yang pertama ada observasi. Ini adalah teknik penilaian. Jadi ini adalah caranya. Ya, caranya adalah dengan mengobservasi. Nah, kemudian ini mengobservasi ini melakukan pengamatan ya kepada sejumlah perilaku yang diamati. Kemudian ada penilaian diri, jadi siswa menilai dirinya sendiri menggunakan angket biasanya. Nah, di sini juga ada penilaian antar peserta didik. Antar peserta didik untuk saling menilai. Ya, kemudian juga ada wawancara. Nah, tadi yang ditanyakan di soal adalah tentang penilaian kompetensi sikap ini. Nah, kita lihat di sini soalnya adalah tentang instrumen penilaian sikap. Jadi, yang diminta adalah instrumennya yang mana? Nah, tadi di sini Bapak izin mencatat. Ya, pertama berarti tekniknya adalah observasi, tapi ditulis dalam jurnal atau lembar observasi. Nah, kemudian ada yang kedua itu menilai, peserta didik menilai teman sebangkunya. Nah, ini juga berarti penilaian antar teman. Gitu. Nah, ini instrumennya ya, jurnal dan penilaian antar teman. Ya, jawabannya ini.
C. Jurnal dan penilaian antar teman. Hati-hati Bapak Ibu, ada teknik dan ada instrumen. Itu ada juga penilaian kompetensi keterampilan. Nah, untuk kompetensi keterampilan itu ada 3. Ya, di kurikulum 2013 ini ada tes praktik, ada project. Ya, project ini bisa berupa produk juga. Kemudian ada penilaian portofolio. Nah, kemudian di penilaian kompetensi pengetahuan, ya, ini pengetahuan, itu ada instrumen tes tertulis, tes lisan, dan juga ada penugasan. Indikator nomor 105 disajikan contoh-contoh soal. Mahasiswa dapat menentukan kategori karakteristik soal HOTS. Nah, contoh soalnya, ujian akhir semester akan tiba. Ibu Zulfa sebagai guru SKI berencana menyusun soal HOTS, diantaranya dengan memberikan pendapatnya tentang perbandingan kisah zaman Nabi dengan zaman sekarang. Nah, soal HOTS yang akan dibuat mempunyai karakteristik antara lain, yaitu, nah ini soal HOTS karakteristiknya apa saja? Apakah A. Mengukur kemampuan level 1, level 2, dan level 3 berbasis kontekstual menggunakan soal yang homogen? Atau B. Mengukur kemampuan tingkatan C4, C5, dan C6 dan berbasis kontekstual serta menggunakan beragam soal? C. Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir, mengetahui C1 dan memahami C2. Ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Atau D. Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6. Nah, atau E. Mengukur kemampuan level 1, level 2, level 3 berbasis kontekstual menggunakan beragam soal. Kita coba lihat pembahasannya. HOTS atau Higher Order Thinking Skill, ini kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, tetapi kemampuan transfer satu konsep ke konsep lain, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, dan lain sebagainya. Nah, untuk karakteristiknya, pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi. Nah, apa yang diukur? Yang diukurnya itu adalah kemampuan tingkat C4, C5, dan C6. Nah, kemudian berbasis masalah kontekstual. Nah, kemudian ya, yang ketiganya bertujuan untuk meningkatkan mengembangkan HOTS, sikap dan perilaku positif dan peserta didik, serta memperbaiki pembelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus proses penilaiannya dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. Kemudian yang E menggunakan bentuk soal yang beragam. Nah, jadi jawabannya apa nih? Karakteristik tadi yang ada dalam soal, Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang B, ya, mengukur kemampuan tingkatan C4, C5, dan C6 dan berbasis kontekstual serta menggunakan beragam soal, ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah B, ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih tentang karakteristik soal HOTS. Indikator nomor 106 disajikan soal untuk mengukur ranah kognitif. Mahasiswa dapat menganalisis soal tersebut berdasarkan standar HOTS. Nah, contoh soalnya, untuk mengukur ranah kognitif, siswa diberi soal untuk membandingkan perbedaan antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah dalam hal pendidikannya dikaitkan dengan teknologi zaman sekarang. Siswa diminta untuk menyajikan jawabannya dalam bentuk tabel. Nah, karakteristik dari soal tersebut salah satunya adalah sebagai berikut. Kecuali. Nah, ini apakah yang A berbasis kontekstual, mengukur tingkatan kognitif level 1 dan 2, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS, D. Penilaian terintegrasi dengan proses pembelajaran, atau E. Bentuk soal yang beragam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang karakteristik HOTS, ya, di soal sebelumnya itu sudah dibahas. Nah, ini tingkatan kognitif yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pertama ada level 1, itu ada pengetahuan dan pemahaman. Nah, level 2 itu ada aplikasi. Ini level ranah kognitifnya adalah mengaplikasikan atau C3. Kemudian, nah di penalaran di level 3 ini masuk ke level kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu untuk C4, C5, dan C6. Ini soal tentang apa? Di sini ya siswa diberi soal untuk membandingkan perbedaan. Nah, membandingkan perbedaan itu berarti masuknya ke C yang mana? Membandingkan ini adalah masuk ke level atau ranah C4,
ya, menganalisis. Jadi ini masuk ke dalam soal HOTS. Nah, di sini yang karakteristik dari soal HOTS itu apa? Nah, gitu ya. Jadi konsep soalnya seperti itu. Ini soal tentang apa? Berarti ini soal tentang HOTS, ya. Nah, kemudian ditanyakan adalah karakteristik dari soal HOTS ini. Ya, kecuali. Nah, jawabannya adalah yang B, ya. Jadi soal HOTS ini tidak mengukur tingkatan kognitif level 1 dan 2. Tapi soal HOTS ini mengukur tingkatan level 3, yaitu ranah C4, C5, dan C6. Indikator nomor 107 disajikan data soal yang sudah diuji cobakan. Mahasiswa dapat menganalisis butir soal untuk menentukan tingkat validitas dan reliabilitas soal. Kita lihat, Pak Mahfud sebagai guru mata pelajaran PAI kelas 7 SMPN 1 Surabaya melaksanakan penilaian tengah semester. Untuk menganalisis soalnya, Pak Mahfud menggunakan instrumen PTS tersebut untuk menguji validitas. Nah, hal yang dilakukan oleh Pak Mahfud untuk menguji validitas tersebut adalah menggunakan kriteria titik-titik. Nah, apakah A. Validitas rasional, B. Validitas internal, C. Validitas eksternal, D. Validitas konkuren, atau E. Validitas prediktif. Kita coba lihat pembahasannya. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan validitas dan reliabilitas? Validitas itu artinya sahih. Artinya mampu mengukur sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Analisis butir soal ini menganalisis butir dari taraf sukarnya, daya pembedanya. Taraf sukar ini artinya apakah soal ini mudah, sedang, atau sukar, ya sulit. Atau daya pembedanya, ini bisa membedakan siswa yang kurang paham atau yang sudah paham atau tidak, gitu. Kemudian fungsi distraktornya. Distraktor itu sebagai pengecoh, ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, itu adalah analisis butir soal. Nah, di sini, di analisis butir soal itu ada dua jenis. Nah, untuk analisis itu ada validitas rasional, ya, yaitu validitas isi dan ada validitas konstruk. Ada juga validitas empiris, yaitu kriterianya menggunakan kriteria internal dan ada kriteria eksternal. Di kriteria eksternal ini ada menggunakan validitas prediktif dan ada menggunakan validitas konkuren. Ini ada validitas rasional. Validitas rasional ini berdasarkan hasil dari pemikiran, ya. Jadi ini biasanya diambil dari seorang yang ahli. Jadi dia melihat instrumennya seperti apa. Lihat instrumen itu, yang dilihat adalah isinya. Isinya atau konten dari instrumennya itu apakah sesuai atau tidak. Kemudian dari konstruksinya, konstruksi instrumennya. Ini apakah tepat juga atau tidak, ya, konstruksi soalnya benar atau tidak, gitu. Nah, itu validitas rasional. Kemudian yang kedua, itu ada validitas, di sini ada validitas empiris. Nah, validitas empiris ini, validitas yang ditentukan berdasarkan kriterianya. Jadi ada kriteria tertentu. Itu kriterianya, itu ada kriteria internal. Jadi, kriteria internal ini, tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriterianya. Nah, tadi ya, yang dilakukan oleh Pak Mahfud, itu berarti adalah kriteria internal, ya, validitas internal. Kita lihat jawabannya nih. Jawabannya adalah, ya betul ya, jawabannya yang B, yaitu validitas atau kriteria internal. Jadi, ya, satu butir soal itu dibandingkan dengan skor totalnya. Jadi ada rumus tertentu, ya, rumus untuk menentukan validitas soalnya, tapi intinya kriteria internal ini melihat, ya, satu butir soal itu apakah sesuai dengan skor totalnya. Misalkan banyak siswa cerdas yang menjawab betul, berarti soal tersebut valid, gitu. Intinya seperti itu pemahamannya. Kemudian ada juga yang lain, kriteria eksternal ini membandingkannya bukan dari skor total, ya. Kalau tadi kriteria internal itu dari skor total, kalau kriteria eksternal ini dari instrumen yang lain, gitu. Jadi di luar tes yang lain. Jadi ditentukan oleh instrumen yang lain. Nah, di sini ada validitas prediktif,
ya gitu. Kemudian ada juga validitas konkuren. Kemudian ada juga tentang reliabilitas, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepercayaan atau konsistensi instrumen tersebut untuk mengukur, sehingga dapat ditentukan apakah tes hasil belajar yang disusun telah memiliki daya keajegan atau kepercayaan yang tinggi atau tidak. Jadi maksudnya, instrumen tersebut kalau digunakan kembali, apakah bisa atau tidak? Nah, itu namanya reliabilitas. Ya, jadi kepercayaannya. Kalau misalkan reliabilitasnya bagus, ya di sini, misalkan di atas 0,70 ya setelah dimasukkan ke dalam rumus, itu berarti soal tersebut bisa digunakan kembali di masa yang akan datang. Itu maksudnya, ya. Jadi, kalau reliabilitasnya kurang bagus, ya, berarti di masa yang akan datang, soalnya harus diganti lagi karena instrumen itu tidak bisa dipercaya atau tidak memiliki daya keajegan yang tinggi. Indikator nomor 108 disajikan data hasil tes. Mahasiswa mampu menyimpulkan teknik pengolahan hasil tes menggunakan standar tertentu. Di sini contoh soalnya Pak Mubin adalah guru baru. Ya, sekolah tersebut memiliki aturan melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, ketika sholat beberapa siswa kelasnya tidak fokus dalam melaksanakan gerakan-gerakan sholat. Benar. Melihat fenomena tersebut, Pak Mubin ingin melakukan evaluasi terhadap kemampuan gerakan sholat yang dimiliki kelas 3. Nah, instrumen apa yang cocok untuk mengukur evaluasi tersebut? Apakah A. Soal tes, B. Lembar penilaian kinerja, C. Lembar penilaian teman sejawat, D. Jurnal, atau E. Lembar pedoman wawancara. Bahas dulu, ini ada tentang penilaian tes tertulis. Ini berarti masuknya ke penilaian pengetahuan. Nah, di penilaian pengetahuan itu ada tes bentuk pilihan ganda, ya. Kemudian ada tes bentuk jawaban singkat, ada tes objektif bentuk matching, fill in, dan completion, dan ada juga tes uraian. Nah, ini kalau di penilaian tes tertulis itu tekniknya. Nah, kalau di penilaian kinerja, ya, ini ada teknik penilaian unjuk kerja, ya. Terus ada juga tes praktek. Ya. Nah, yang tepat tadi di soal tadi adalah tentang penilaian praktek, ya, artinya penilaian kinerja, penilaian unjuk kerja. Nah, hasil penilaian unjuk kerja dapat dituliskan pada lembar penilaian kinerja. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, ya, lembar penilaian kinerja. Jadi tadi di soalnya itu instrumen yang cocok untuk mengukur evaluasi yang keterampilan ini adalah lembar penilaian kinerja. Indikator nomor 109 disajikan data hasil tes. Mahasiswa dapat mengkategorisasikan jenis penilaian kinerja. Dalam suatu pembelajaran, misalnya suatu mata pelajaran SKI memiliki KKM 70. Seorang peserta didik, namanya Nur Hadi, memperoleh nilai 60 pada ujian formatif dalam penilaian keterampilan atau kinerja. Nah, untuk menceritakan kisah keteladanan sahabat. Karena Nur Hadi belum mencapai KKM, maka harus mengikuti program remedial. Nah, setelah Nur Hadi mengikuti remedial, ia mendapatkan nilai sebesar 80. Maka Nur Hadi memperoleh hasil penilaian sebesar titik-titik. A 90, B 95, C 80, D 85, atau E 75. Nah, ini tentang penilaian kerja ya. Hati-hati, berbeda dengan penilaian pengetahuan. Kita coba lihat pembahasannya. Nah, untuk penilaian kinerja ya itu kita bisa menggunakan tes praktek, proyek, dan penilaian portofolio. Dalam penilaian pengetahuan, hasil yang didapatkan siswa apabila siswa melakukan remedial dapat menggunakan beberapa cara, diantara dengan membagi rata ya nilai awal dan nilai setelah remedial, kemudian memberikan nilai sesuai KKM, atau memberikan nilai terakhir setelah remedial. Nah, cara-cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, berbeda dengan penilaian pengetahuan. Apabila siswa melaksanakan remedial dalam penilaian kinerja di KAT 13 ini, maka siswa mendapatkan nilai yang terakhir didapatkan. Artinya, nilai yang didapatkan adalah nilai setelah remedial. Itu kalau penilaian keterampilan. Ya, jadi berbeda dengan penilaian pengetahuan. Jadi di contoh soal ini ya setelah mengikuti remedial ya karena ini tentang penilaian kinerja atau penilaian keterampilan, maka setelah remedial itu mendapatkan nilai 80. Jadi jawabannya adalah yang
C, ya. Indikator nomor 110 disajikan materi tentang program remedial. Mahasiswa dapat menganalisis konsep program remedial untuk menentukan kuantitas dan kualitas suatu objek dalam pembelajaran. Contoh soalnya, program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Adapun bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan titik-titik. Apakah A. Tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik, B. Tingkat kepahaman yang dialami oleh peserta didik, tingkat kesamaan kesulitan yang dialami secara kelompok, D. Tingkat kepahaman yang dialami secara kelompok, atau E. Tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik secara berkelompok. Nah, pembahasan tentang pembelajaran remedial, ya, intinya pembelajaran remedial ini kelanjutan dari pembelajaran biasa. Ya, jadi untuk siswa yang masih belum tuntas belajar, ya, karena mengalami kesulitan belajar, ya, maka siswa ini diberikan remedial. Tujuan pembelajaran remedial adalah membantu mengatasi kesulitan peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Nah, jadi di sini ya, ini yang disesuaikan ya adalah dengan tingkat kesulitannya. Nah, tapi di sini karena soalnya adalah tentang secara individual, maka yang disesuaikan adalah dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Nah, ini tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Nah, ini tentang pembelajaran remedial ini, remedial. Ini ada prinsip-prinsipnya. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya nih. Nah, pertama analisis dulu kebutuhannya. Kemudian disusun rencananya, kemudian dilaksanakan, kemudian ada penilaian lagi. Jadi setelah remedial, ya ada penilaian lagi dan penetapan nilai. Untuk penunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran remedial, ini harus melihat hal-hal seperti ini ya, mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, kemudian faktor-faktor penyebabnya harus tahu, kemudian usaha perbaikannya yang harus tahu yang seperti apa. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.